yang sampai hari ini belum ibu ridhoi? Silahkan tulis minimal 3. Saya kasih waktu 3 menit. Tulis dengan semua perasaan yang ada, semua rasa yang ada. Mungkin ibu habis kehilangan uang, atau mungkin ibu lagi dalam kondisi tidak baik-baik saja hubungannya dengan pasangan, atau mungkin ibu lagi sedih dengan anaknya, atau mungkin dengan temannya. Silakan tulis takdir mana yang sampai hari ini belum ibu ridhoi. Tulis semua rasanya. Silakan fokus sama diri sendiri ya. Beri diri kesempatan untuk jujur mengakui semua yang terasa. Ya Bu. Akui rasanya. Ibu jujur sama diri ibu hari ini. Ya Allah, sampai hari ini hamba belum bisa menerima takdir yang ini ya Allah. Berat ya Allah, sakit ya Allah. Sampaikan. Ya kalau udah selesai boleh letakkan pulpen di meja. Ya Bu. Dan ini boleh sering-sering dilakukan di rumah ketika ibu dalam kondisi tidak baik-baik saja. Ada sesuatu yang mengganggu pikiran ibu dan hati ibu. Ambil pulpen, tulis ya. Tapi pesan Bunda Emi setelah menulis disobek-sobek kertasnya ya, dibuang, jangan disimpan. Jangan sampai ada orang lain yang tahu, apalagi anak-anak. Ridho apa artinya? Ikhlas, apalagi sabar, apalagi menerima ya. Ridho itu adalah kepuasan dan kerelaan hati menerima hal yang tidak diinginkan. Apa Bu? Menerima hal yang tidak diinginkan. Ridho itu untuk sesuatu yang kita tidak inginkan. Ya Bu, kalau sesuatu yang diinginkan ridho, wajar gak? Harus. Kalau kita gak ridho, gak terima, berarti namanya kufur. Jadi ridho itu adalah menerima segala sesuatu dalam hidup kita yang kita gak inginin. Apa Bu yang tidak diinginkan dalam hidup kita? Apa? Ujian, apalagi masalah, apalagi kehilangan, apalagi Bu, disakitin, betul? Ya. Dizolimin. Siapa yang di sini pernah difitnah sama orang? Sakit. Karena pahalanya surga. Kalau nggak sakit, pahalanya kipas angin. Ya, nggak cukup menghapus panasnya api neraka. Ya. Jadi ridho itu untuk sesuatu yang kita gak inginkan, betul gak? Ya. Tapi diinginkan oleh siapa Bu? Diinginkan oleh siapa? Allah. Allah inginkan itu terjadi dalam hidup kita. Ibu disakiti sama pasangannya, siapa yang mengizinkan itu? Ibu gak ridho. Berarti ibu gak ridho sama siapa? Pantas gak hidupnya menderita? Pantas gak hidupnya dalam penderitaan? Karena fokusnya sama siapa? Sama pasangan. Nah, kami pasti akan memujimu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa. Nah, jiwa nih Bu masuk, dan buah-buahan. Sampaikanlah wahai Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Buat siapa kabar gembira Bu? Selama ini sudah sabar belum? Jujur ya. Jujur sama Bu Nemi itu kajiannya jujur Bu. Jujur sama diri sendiri gitu ya. Nanti ibu bilang udah gitu yang di dalam ini gitu ya Bu. Kan malu ya. Jadi kata Allah gitu, kita tidak akan baik-baik saja itu ketika kita masih mengaku umatnya Allah yang beriman. Ujian itu buat siapa Bu? Orang-orang yang beriman. Orang yang gak beriman diuji gak sama Allah? Gak diuji Bu. Apanya mau diuji? Kafirnya. Ya gak? Yang diuji itu siapa? Orang-orang
kita dimuliakan nggak sama Allah? Dicintai nggak sama Allah? Dicintai. Karena apa? Karena ibu punya iman di dalam hatinya. Maka Allah uji. Allah bilang, aku akan mengujimu dengan sedikit, bu, nggak banyak, bu, sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Ini kan real banget yang kita hadapi hari ini, betul nggak, bu? Takut, ya. Walaupun kita melihat kondisi hari ini semua orang bisa mampu makan, tapi ada di bagian mana orang tuh ketakutan besok makan apa, gitu ya, bu. Jadi maka kabarkanlah, kata Allah, aku memberikan kabar gembira untuk orang-orang yang bersabar. Kenapa kita disuruh sabar sama Allah, ibu? Kenapa kita disuruh sabar? Karena Allah pengen membersamai kita. Allah bersama orang-orang yang sabar. Cuma selama ini apa, bu? Ketika kita diuji, mungkin dengan pasangan kita, finansial kita sibuk apa, bu? Marah, nggak terima. Kok saya, ya Allah, kok begini, kok bono, ya kan? Sibuk menolak, ya. Jadi orang-orang yang diuji sama Allah, orang-orang yang beriman, maka kita bersyukur kalau Allah masih memberikan ujian dalam hidup kita, berarti masih ada keimanan di hati kita. Dan Allah ketika mencintai hambanya, maka diberikan ujian-ujian itu. Supaya apa, bu? Supaya apa kita diuji sama Allah? Supaya apa Allah memberikan ujian dalam hidup kita? Supaya apa? Supaya apa? Ikhlas, apalagi naik kelas, ya. Nggak TK mulu ya, bu. Masa sekolahnya bermain mulu, nyanyi mulu, ya kan? Temannya udah bisa bikin kue, masih nyanyi-nyanyi, ya kan? Ya. Ujian itu ada dua, ibu. Kalau tiga sebenarnya sih ada tiga. Bunda pengen bahas yang dua aja dulu. Ujian itu membuat kita satu. Allah pengen apa sih dalam hidup kita? Kenapa Allah berikan kita ujian? Satu, Allah pengen menguatkan kita. Ya, bu. Orang-orang yang berlatih, orang-orang yang dilatih setiap hari sama Allah, dia akan menjadi orang yang kuat. Ya, analoginya gini, ibu setiap hari latihan angkat beban 5 kilo, udah kuat 5 kilo, ditambahin gak? Habis 10 kilo, nambah lagi. Supaya apa? Beban itu buat apa? Supaya ibu makin kuat. Ujian pun sama, bu. Kenapa kita diuji dengan pasangan, diuji dengan anak, diuji dengan teman, dan lain-lain? Ada gak di sini yang gak punya ujian? Gak ada. Semua orang pasti akan diuji. Bunda Dewi diuji nggak? Oh, diuji, banyak ujiannya. Oh, banyak banget, nggak kehitung gitu ya. Tapi bagi saya apa? Ujian itu bukan melemahkan saya. Ya, sekarang ngomongnya, bu, kalau dulu sempat nangis juga. Ya, itulah gunanya bela ilmu. Jadi apa? Allah berikan ujian dalam hidup kita bukan untuk menyakiti kita, bukan karena Allah nggak sayang, bukan karena Allah nggak cinta, justru karena Allah sayang, Allah uji kita. Supaya apa? Kita semakin kuat. Dari ujian itu kita belajar banyak hal. Maka saya bilang, ketika kita diuji jangan fokus sama penderitaannya, sama ceritanya. Ya, bu, ceritanya apa? Disakitin pasangan, ditipu sama teman, dipinjam uang gak balik, itu kan cerita. Pelajarannya apa? Belajar ikhlas, belajar ridho, belajar memaafkan, ya enggak? Dan setelah itu kita lahir menjadi pribadi yang lebih baik, lebih baru. Nah, kedua, orang ketika diuji sama Allah menjadi apa? Lemah. Ya, bu. Ada orang yang diuji sama Allah makin kuat, ada yang diuji makin lemah. Ini dua ini, bu. Ini udah hukum pasti. Gitu ya. Saya menemukan banyak di lapangan orang-orang yang ketika diuji sama Allah dia makin lemah. Ya, ini ujiannya kaki. Maaf ya, kakinya. Sama ya. Ya, bentar-bentar. Ya, alhamdulillah. Jadi apa, bu? Ujian itu menguatkan dan melemahkan. Pilihannya ada di mana? Ibu mau memilih apa? Menjadi hamba yang makin hari makin kuat, atau hamba yang makin hari makin lemah? Ya, bu.
Pilihan ada di tangan kita. Allah tidak mengubah nasib satu kaum sampai mengubah apa yang ada di dalam dirinya. Apa yang di dalam diri kita, pikiran kita, perasaan kita, perilaku kita, respon kita atas apa yang Allah kasih. Ya Bu, kalau kita menganggap disakiti orang itu dalam penderitaan, itulah nasib ibu. Kalau ibu menganggap difitnah orang itu menyakitkan, seumur hidup ibu ada dalam penderitaan, sakit hati, kecewa, nggak terima, marah. Ketemu orangnya jantung berdegup kenceng. Malam gak bisa tidur, makan gak nyenyak, dia tidur nyenyak, dia makan enak, dia jalan-jalan, ibu menderita. Siapa yang rugi? Tapi suka ya, disimpan bertahun-tahun, berlama-lama. Ketika ada orang fitnah kita, itu tandanya apa Bu? Apa tandanya? Apakah Allah lagi zolim sama kita? Apakah Allah pengen kita dipermalukan gitu? Ketika kita difitnah sama orang lain, Ibu sering dia sampaikan, ketika kita difitnah sama orang lain itu Allah lagi kirim pahala yang banyak buat ibu. Allah lagi ambil dosa-dosanya ibu. Allah lagi ambil banyak kesalahan kita dengan kita difitnah. Bisa jadi pahala sholat kita, baca Quran kita, sedekah kita belum ikhlas karena Allah, maka dikirimlah orang untuk memfitnah kita. Tapi selama ini tanggapan kita apa? Respon pertama kita apa? Marah. Setelah itu tidak terima. Habis itu frustasi. Yang kelima udah babak belur, udah capek gitu, bertahun-tahun lelah gitu ya, sampai anxiety, sakit mah, migrain, baru bilang ya Allah udah deh aku ikhlas. Kan kasihan ya. Jadi apa? Ketika kita difitnah orang, disakitin orang, ini sih ada stepnya ya Bu, nggak bisa langsung ibu tiba. Kan tadi apa? Yang pertama marah dulu. Ketika kita diuji, kita akan namanya marah. Ya Bu, tidak terima, denial gitu ya. Setengah marah, setengah ikhlas, setengah enggak gitu. Yang pertama marah, yang kedua menerima tapi setengah-setengah. Berjalannya waktu, akhirnya kita masuk dalam fase depresi. Depresi itu bodoh amat gitu ya. Masa udah enggak ini lagi, tapi ini bahaya gitu ya. Nah nanti sampai terakhir ibu di tahapan menerima. Ini tahapan ini masuk, ini harus dilewati sama ibu ya. Ketika ibu disakitin orang marah, boleh nggak? Boleh, karena sifatnya manusia itu pasti Bu, respon pertamanya marah. Tapi ketika ibu punya ilmunya, ibu tahu nih stepnya. Oh iya kata Bunda ini, kalau kita mau dapat keajaiban gitu ya, kita mau dikasih kemudahan sama Allah, pertolongan sama Allah, ketika kita disakiti, kita rasakan aja Bu, sakit ya Allah. Terus kita pelan-pelan bilang sama Allah, agar apa? Empat fase ini ibu gak berlarut-larut di sana. Ya, pasien saya pasien yang mana Bu? Yang depresi. Pasiennya Bunda itu 200-an Bu. Yang datang saya itu dalam kondisi apa? Depresi. Menuju apa? Berapa tahun mereka dalam penderitaan? Bertahun-tahun. Karena apa? Marah, tidak terima, depresi. Di ujung-ujungnya setelah lelah, sudah uang habis, berobat ke rumah sakit, ke psikiater, ke psikolog, nggak sembuh-sembuh, akhirnya Pak, iya saya menerima, dan itu obatnya ya Bu. Maka yuk kita sadari bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita itu datang dari Allah. Ujian-ujian yang datang dari Allah itu pasti niatnya baik. Ada orang kehilangan hartanya Bu, bukan Allah pengen ngambil, bisa jadi Allah lagi bersihin harta-harta kita, pengen diganti yang lebih baik, tapi nggak mau ya Bu. Jadi belajar menerima bahwa semua yang datang dari Allah itu pasti yang terbaik ya Bu. Memang kita harus melewati fase tadi ya, marah. Nah ini tinggal ibu memutuskan mau berapa lama di fase marahnya ya. Tapi ketika kesadaran sudah naik, ketika ibu sudah ngilmu, ibu tahu, ibu cepat-cepat sadar, oh aku, karena ketika kita difitnah orang itu Bu, satu, dosa kita diambil, dua, pahalanya dia dikasih ke ibu. Sekarang siapa yang rela ngasih pahalanya tanpa diminta? Nggak ada Bu. Semua orang berjuang mengumpulkan pahala, tapi ini ada manusia yang Allah pilih untuk memberikan pahalanya ke ibu. Tapi ibu nangis, marah-marah, gak terima, ya Allah sakit ya Allah gitu ya. Dan doa orang-orang yang terzolimi itu Bu, gak ada hijabnya.
diijabah sama Allah. Siapa Bu 3 doa orang yang diijabah sama Allah? Orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang dizolimi, satu lagi orang yang mana? Orang-orang yang memaafkan orang-orang yang menzoliminya. Ya Bu, maka yuk kita belajar cerdas. Jangan ngikutin perasaan. Kalau ngikutin perasaan difitnah orang sakit gak? Sakit. Saya juga manusia, saya bukan malaikat. Tapi kita sadar, maka kita sadar ya Bu, oh ini datang dari Allah pasti baik. Maka kita akan bisa menerima setiap takdir yang datang dari Allah. Kenapa Bu kita harus menerima? Kenapa Bu? Kenapa kita harus menerima setiap takdir yang datang? Ini kuncinya. Semakin gak terima, semakin menolak, semakin melawan, semakin sakit. Betul gak? Bener gak? Sesuai? Selama ini semakin ibu gak maafin orang itu, bayang terus mukanya, betul? Mau tidur ingat dia, bangun tidur ingat dia, mau makan ingat dia. Rasanya gimana? Empok ya Bu, sesak ya, sakit ya. Pilihan. Semakin kita gak terima gitu ya. Bahkan Allah menyampaikan di hadis qudsi itu Bu, siapa yang ridho dengan takdir yang aku berikan, maka aku ridho kepadanya, kata Allah. Siapa yang tidak ridho dengan takdirku, silakan cari Tuhan selain aku. Pindah dari kolong langitku. Takdir mana yang tadi ibu tulis yang belum ibu ridhoi? Maka kata Allah apa? Siapa yang gak ridho dengan takdirku, silakan cari Tuhan selain. Ada gak Tuhan selain Allah? Ada gak Tuhan yang bisa menjaga kita, melindungi kita, mencukupi segala kebutuhan kita selain Allah? Ada nggak Bu? Ya, maka kita belajar menerima. Ya Bu, karena ridho itu adalah menerima. Tahapannya itu dulu, ridho dulu. Nanti tahapan selanjutnya adalah ikhlas. Ya Bu. Ada nggak orang yang hidupnya nggak pernah ada ujian? Nggak mungkin. Ya, semua orang pasti akan diuji. Ujian itu ada 2. Ujian yang kita sukai dan ujian yang tidak kita sukai. Ujian sempit, ujian lapang, ujian senang, ujian sakit, gitu ya Bu. Ujian sakit, ujian sehat, gitu ya Bu. Maka ketika kita mendapatkan ujian yang paling berat, ujian yang mana Bu? Kira-kira ujian yang sempit atau ujian lapang? Ujian sakit apa ujian sehat? Lebih berat mana ujiannya? Selama ini berat yang mana Bu? Dikasih sempit apa dikasih lapang? Kenapa? Kenapa kita ngerasa ujian sempit itu gak enak? Ya Bu, betapa banyak orang-orang yang diuji sama Allah, gitu ya Bu. Kita belajar dari para rasul, para nabi. Ujiannya nabi dan ujian rasul itu lebih berat apa lebih ringan daripada ujian kita? Ujiannya Rasulullah berat nggak Bu? Berat. Nggak ada apa-apanya dibandingkan ujian kita hari ini ya Bu. Ujian cuman soal masalah anak minta jajan mulu gitu ya Bu. Suami nggak peka gitu ya. Ya. Ujian, dan biasanya orang itu lebih cepat lulus ujian ketika diberikan ujian kesempitan. Kenapa? Ujian kesenangan itu membuat kita ya Bu, kalau kita nggak pernah diuji dengan kesempitan, nggak pernah kehilangan, nggak pernah disakiti, kita tidak akan mungkin bisa menyebut nama Allah. Ya, bahkan orang-orang yang diberikan banyak kenikmatan sama Allah hari ini, gitu ya Bu. Ada kisahnya di masa lalu, siapa Bu? Qarun, dikasih semuanya, dikasih, akhirnya dia menjadi Tuhan. Dan kita pun sama Bu. Kalau hari ini hidup kita enak aja, ya Bu, uangnya banyak, suaminya sayang, pokoknya semuanya serba ada, anak-anak nurut dan lain-lain. Lama-lama ibu bilang apa? Jadi Tuhan, ya aku kan ini karena ini. Gak lagi ngerasa Allah yang ngasih. Ini bahaya. Ya, maka yuk ketika kita mendapatkan ujian yang gak enak, kita cepat-cepat ingat siapa?
pasti ini baik. Ya. Siap Bu, berlatih menerima ujian yang kita tidak suka itu dengan prasangka baik kita, bahwa dengan ujian sempit ini Allah sedang pengen, Allah sedang rindu, Allah lagi ingin kita tuh deket-deket sama Allah. Ibu ingat Allah tuh lebih di saat mana Bu? Di saat lapang apa di saat sempit? Di saat lagi nggak punya uang apa lagi nggak punya uang? Ingat Allah tuh saat mana Bu? Lagi nggak punya uang apa lagi punya uang? Hah? Di saat nggak punya uang kan? Ya Allah, duitnya habis ya Allah. Kalau lagi punya duit bilang apa Bu? Lupa sama Allah. Ingatnya apa Bu? TikTok, check out, cerita mall, ayo, besti, healing gitu ya. Ya nggak Bu? Iya. Dan ingat, ketika kita diberi ujian sempit sama Allah, ujian sakit sama Allah, ingat itu adalah rahmat dan kasih sayang Allah. Itu adalah tanda cinta. Ya Bu. Jadi apapun ujian yang datang setelah ini, Ibu bilang apa sama Allah? Alhamdulillah. Ini pasti baik. Ya Bu. Karena ujian yang tidak kita sukai itu justru mendekatkan kita kepada Allah. Ya Bu. Karena kita akan lebih cepat ingat Allah daripada kita diberikan kemudahan. Saat kita sempit kita lebih banyak ingat Allah. Di saat kita lapang kita lebih banyak lupa sama Allah. Ya, maka kita belajar. Dari mana kita belajar ridho Bu? Dari ujian-ujian tadi ya, ujian-ujian yang tidak enak tadi. Kita belajar apa? Belajar ridho, belajar menerima. Karena semakin gak terima, semakin gak ridho, semakin berat hidup kita. Gak nerima kekurangan pasangan. Capek gak Bu? Menikah bukan untuk 1 hari, 2 hari, bukan setahun, 2 tahun, tapi seumur hidup. Kalau ibu gak terima dengan kekurangannya beliau, ibu gak terima dengan kelemahannya beliau, maka ibu akan hidup dalam penderitaan. Ya. Tapi kalau ibu mau belajar satu aja, mensyukuri satu kelebihannya, maka ibu akan merasakan betapa nikmat hidupnya. Ya Bu. Dan penderitaan kita itu bukan karena orang-orang di luar diri kita, tapi karena kita tidak menerima. Orang-orang yang tidak menerima bisa bersyukur gak? Gak mungkin. Apa yang disyukuri dari orang-orang yang tidak baik kepada kita? Banyak Ibu, banyak pelajarannya. Ya, banyak pelajaran yang diberikan Allah. Karena syukur itu mengangkat derajat. Apa Bu? Orang-orang yang bersyukur dalam hidupnya itu. Bersyukur dalam hal apa Bu? Biasanya kita bersyukur kalau diberi, betul? Kalau lagi dapat uang, kalau anaknya soleh, soleha, anaknya pintar, ibu bersyukur, betul? Suami sayang, ibu bersyukur? Uangnya banyak, bersyukur. Itu wajar Ibu. Kalau nggak bersyukur namanya kurang apa Bu? Iya. Ya, kalau kita dikasih suami baik, penyayang, penyabar, banyak duitnya, ganteng, komplit banget. Nggak bersyukur namanya kurang. Terus ya, tapi kalau dikasih kita ujian suami kurang peka gitu ya, mau cuek gitu dan lain-lain, ibu tetap bersyukur. Itu namanya hamba yang luar biasa. Kenapa Bu? Ya, karena Allah yang memberikan kita. Ya. Kalau kita hanya fokus sama kekurangan, maka kita tidak akan pernah bisa bersyukur. Tapi kalau kita mau melihat satu kelebihannya beliau gitu ya Bu, ingat aja. Nah, maka kita akan bisa bersyukur. Kita bisa menerima. Ya Bu, karena kita berbeda gitu ya. Sabar menggugurkan dosa. Maka kita kenapa disuruh sabar sama Allah? Karena sabar itu menggugurkan dosa. Maka ketika kita mendapat ujian yang kita nggak sukai Bu, ujian yang kita nggak terima, maka kita disuruh sabar sama Allah, ya Bu, dan mengharap pahala dari Allah. Karena apa Bu? Kenapa Allah kita suruh sabar? Dari siapa kita belajar? Dari Ibunda Siti Asyah. Suaminya siapa Bu? Fir'aun. Suami Ibu Fir'aun bukan? Bukan kan? Masih ngasih nafkah, masih sayang, walaupun orangnya cuek gitu ya Bu. Gak apa-apa gitu ya.
Tapi Siti Aisyah tetap dengan keimanan, tetap dengan ketakwaan ketika dia punya suami seorang Fir'aun. Ya Bu, maka dibilang sama Allah ketika kita dapat ujian yang kita tidak suka, maka sabar dan minta pahala dari Allah. Ada nggak pintu surga yang namanya sabar? Dan orang-orang yang hari ini dalam penderitaan, orang-orang yang hari ini hidupnya penuh ujian, dia akan melewati yang namanya pintu surga yang sabar itu. Jadi kalau kita nggak terima takdir Allah, kita marah, karena efeknya nanti kemana-mana. Ya, belajar ridho dari Ibunda Siti Hajar. Ada yang tahu Ibu Siti Hajar? Ada yang dengar kisahnya? Ya, nanti kalau Ibu berangkat umroh dan haji, Ibu akan melaksanakan yang namanya sya'i. Apa Bu? Sya'i antara Safa dan Marwah. Apa yang kita pelajari dari Ibunda Siti Hajar? Satu, apa Bu? Ikhtiarnya, apalagi kesabarannya, apalagi keikhlasannya, apalagi apa yang dilahirkan dari seorang ibu yang sabar, ibu yang bertakwa, ibu yang ikhlas, ibu yang ridho. Apa yang dilahirkan dari itu? Apa yang didapatkan? Apa Bu? Yang hari ini dirasakan seluruh umat di dunia. Apa? Dari sa'inya Ibunda Siti Hajar, apa yang didapatkan Ibu? Zam-zam yang tak pernah redup air, menyembuhkan, menyehatkan, melegakan, menenangkan orang yang minum. Mungkin gak Zam-zam itu lahir ketika Ibunda Siti Hajar gak mau Safa dan Marwah 7 kali? Iya. Ibu tahu ceritanya. Beliau istrinya Nabi Ibrahim, ya Bu, nggak punya anak, lama punya anak. Begitu punya anak, masih kecil, disuruh sama Allah untuk diletakkan di lembah Baka yang sekarang namanya Mekah. Ditinggalkan di sana. Coba kalau Ibu bayangkan kalau Ibu itu, apa rasanya? Kalau kita ya Bu, bukan Ibu ya, jangan Ibu deh, kita gitu ya. Kalau kita Bu sama suami ditaruh nih di gunung itu mana? Sini ada gunung apa? Gunung Slamet ya Bu. Bilang apa sama suami? Nggak punya otak ya. Pikirannya kemana? Kok bisa tiga-tiganya ya tinggalin aku di sini gitu ya Bu? Betul nggak? Tapi Ibunda Siti Hajar bilang apa Bu? Ketika dibawa sama Nabi Ibrahim ke lembah Baka, ditaruh di padang pasir tandus, nggak ada orang, nggak ada makanan Ibu. Beliau bilang apa? Bilang ngomong apa sama Rasulullah? Pertama, pertanyaannya Ibunda Siti Hajar, kenapa kamu tinggalkan aku di sini? Kenapa? Kenapa wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim jalan tanpa melihat. Ini ingat ya, ini kuncinya. Ketika Ibunda Siti Hajar tanya kepada Nabi Ibrahim, kenapa kau tinggalkan aku di sini wahai Ibrahim? Beliau nggak menjawab. Tapi ketika Ibunda Siti Hajar merubah pertanyaannya, apa Bu? Merubah pertanyaan, bilang apa? Apakah ini perintah Allahmu? Apa kata Nabi Ibrahim? Balik badan. Dan Ibunda Siti Hajar bilang apa? Kalau ini perintah Allah, maka aku yakin Allah tidak akan pernah menyia-nyiakanku. Maka sekarang yang kita tanya sama Allah bukan tanya kenapa hidupku begini ya Allah, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Tapi tanya, apa yang kau inginkan dariku ya Allah? Apa yang kau ingin aku belajar dari kejadian ini ya Allah? Itu yang harus kita tanya Ibu, bukan kenapa. Kalau Allah jawab, Bu, karena aku mencintaimu wahai hambaku. Kalau Allah Ibunda Siti Hajar tidak mau Bu ditinggalkan di padang pasir yang tandus gitu ya. Hari ini kita gak akan menikmati yang namanya Zam-zam. Siapa yang menikmati Zam-zam? Apakah cuma Ibunda Siti Hajar? Apakah cuma Ismail? Tapi seluruh umat, bahkan sampai mungkin nanti kiamat itu masih ada. Itulah yang namanya belajar itu, menjadi istri yang bertakwa, hamba yang bertakwa, yang sabar, yang ridho menerima. Gak kebayang ya Bu, kalau Ibunda Siti Hajar kayak kita gitu ya Bu, banyak protesnya, banyak gak terimanya, banyak gak makasihnya. Maka ketika beliau ditinggalkan, beliau bilang apa? Aku yakin Allahku menjagaku untuk
untuk yang hari ini ditinggalkan, untuk yang hari ini kehilangan. Bunda Emi cuma pesan, ada Allah, bilang Allah, aku titip diriku, titip anak-anakku semuanya dalam penjagaanmu. Yakin Allah bakal nolong kita ibu. Gak mungkin Allah melepaskan kita begitu saja. Ya, Al-Hadid ayat 4 Allah bilang, aku bersamamu dimanapun kemanapun kamu berada. Maka yang harus kita tambahkan dalam hati kita adalah rasa bahwa Allah itu dekat. Allah mendengar setiap doa-doa kita dan Allah mengabulkan semua doa-doa kita. Ya, maka minta ya Bu sama Allah, napak tilas ibu belajar meminta kepada Allah, ya Allah izinkan saya bersa'i ya dalam rangkaian ibadah umroh ataupun haji, karena kita akan merasakan betapa besar perjuangannya Ibunda Siti Hajar. Ini buat apa Bu pelajaran ini? Kenapa ada kisah ini di masa lalu? Buat kita hari ini Ibu, ini buat pelajaran kita. Sama kejadian dalam hidup kita hari ini. Saya nggak tahu Bunda ujiannya apa, penderitaannya apa, tapi saya yakin Allah sedang memilihkan zam-zam untuk anak cucunya Ibu. Ya, ingat ya Bu, setelah kita diberi ujian sama Allah, disuruh sama Allah sa'i. Berapa kali Bu sa'i? 7 kali. Ya, jatuh bangun dalam kondisi yang panas terik. Bayang Bu, yang sudah pernah umroh dan haji pasti bisa ngerasain Mekah Madinah itu tidak ada satupun pohon tanaman yang tumbuh, semua gunung batu. Walaupun sekarang sudah mulai ada tanaman-tanaman hijau gitu ya, tapi ini harus diwaspadai karena ketika Mekah sudah hijau tandanya sudah akhir zaman. Dan kemarin saya umroh, saya sudah melihat Mekah sudah mulai mau menghijau. Maka yuk minta sama Allah, ya Allah umroh, ya Allah haji, ya Allah. Benar Bu, sudah banyak pohon-pohon di jalan. Tahun 2015 saya umroh itu masih belum ada Ibu, gunung batu, kebayang. Maka yuk yang hari ini ngerasa yang tadi ditulis, ya Allah masih banyak ya, nanti dicoret ya. Nanti dicoretnya nanti Bunda Emi ajarin di sesi terakhir, kita akan selesaikan yang tadi di depan, gitu ya. Siap? Mulai hari ini kita menjadi Ibunda Siti Hajar yang tegar, yang kuat karena Allah. Ya, Siti Hajar bukan kuat karena kemampuannya, tapi sedang dikuatkan oleh Allah. Kalau ada yang hari ini ujian berat, jangan pernah mengaku aku kuat. Tidak, Ibu tidak kuat, tapi Ibu dikuatkan sama Allah. Kenapa Bu? Kenapa kita harus bawa Allah terus? Karena takut nanti ketika kita diuji berat sama Allah, kita ngerasa kuat itu karena kita, akhirnya kita lepas dari Allah. Ya, maka yuk kita belajar ridho dari Ibunda Siti Hajar. Ya, keteguhan hatinya, ketakwaannya, dia melahirkan anak yang soleh, Nabi Ismail. Ya Bu, ujiannya Ibunda Siti Hajar itu nggak 1, 2, 3 gitu ya Bu. Pertama diasingkan, ditinggalkan, harus sa'i sama Marwah, nggak punya makan, nggak punya minuman. Setelah anaknya gede, Nabi Ibrahim balik pengen disembelih. Kalau kita apa Bu? Hah, gitu ya. Tapi beliau apa? Ridho. Ingat Bu, ridho itulah yang harus kita hadirkan dalam hidup ini. Kalau kita pengen dapat keajaiban, kalau Ibu ingin dapat pertolongan dari Allah, dapat miracle dari Allah, maka ridho lah. Apapun takdir Ibu hari ini, apapun kesulitan Ibu hari ini, terima. Apa Bu? Terima. Bilang sama Allah, gimana cara menerimanya Bunda Emi gitu ya. Nanti kita akan di sesi akhir kita akan healing, nanti akan saya cari caranya. Karena selama ini bukan Ibu nggak mau ridho, saya percaya Ibu pengen ridho, pengen sabar, tapi Ibu nggak tahu bagaimana caranya, betul nggak? Cuma disuruh, sudah Bu sabar ya Bu, ridho ya Bu, tapi nggak tahu caranya. Ada nggak caranya? Ada. Ada nggak tekniknya bagaimana kita bisa menerima setiap takdirnya Allah? Ada ini. Dan caranya tuh sangat mudah. Ya, ini yang saya pelajari di kelas healing, gitu ya. Gimana caranya kita bisa menerima takdir yang datang? Ya, ini penting, gitu ya Bu. Karena apa? Semakin Ibu nggak terima dengan takdir yang hari ini datang dalam hidup Ibu, semakin berat. Ya, Allah nggak akan merubah nasib kita.
Selama kita masih bertanya, kenapa ya Allah, kenapa aku ya Allah, kenapa begini ya Allah, Allah diam, Allah gak jawab pertanyaan itu. Tapi ketika ibu merubah pertanyaannya, apa ya Allah yang engkau inginkan dariku, apa pesan cinta yang kau inginkan dari hamba ya Allah, maka Allah beri ibu yang namanya petunjuk. Bu Nabi pengen ya ibu punya PR di rumah, ngapalin Al-Kahfi ayat 10. Ada yang hafal suratnya, ayatnya? Ada? Cari, nanti dicari ya, dicatat aja nanti Al-Kahfi ayat 10 yang biasa saya baca kalau kita mulai. Saya kan doanya itu ya, tadi kita nggak doa, nanti insya Allah di akhir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rusada. Apa Bu? Ketika ibu hari ini punya masalah berat, ujian yang berat, maka mintalah rahmat kepada Allah dan petunjuk yang lurus dari Allah. Jadi minta rahmat dari si Allah dan minta petunjuk, maka nanti ibu akan diberikan jalan sama Allah tanpa ibu memikirkan bagaimana jalannya, bagaimana caranya ya. Ini wajib dihafalin ya Bun. Ini petunjuk yang benar-benar tuh doa yang Masya Allah luar biasa gitu ya. Bun Emi juga baru ngamalin gitu ya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, berilah aku rahmat dari sisimu dan berilah aku petunjuk dari semua urusanku. Ya Bu, kita nggak akan pernah bisa keluar dari masalah kita hari ini tanpa pertolongan Allah, demi Allah. Walaupun ibu mungkin punya teman, punya tempat yang bisa membuat ibu curhat dan lain-lain, enggak. Solusi itu cuma datang dari Allah. Ya, oke, siap. Ini PR-nya ya. Dibaca kapanpun ibu membutuhkan. Ya. Jadi kita tahu bahwa ridho itulah yang mengundang pertolongan Allah. Ya Bu, setelah kita ridho apa Bu? Kita ikhlas. Ya, tahapannya ridho itu menerima. Ikhlas itu apa Bu Nemi? Ikhlas itu adalah melepaskan. Apa Bu? Melakukan segala sesuatu hanya karena Allah. Jadi setelah kita menerima takdir Allah dengan ridho, kemudian kita ikhlas menjalaninya. Maka pentingnya nih, ridho dan ikhlas. Ya Bu, terima dulu, kemudian kita ikhlasin. Ya. Maka caranya ridho adalah pertama, akui dulu apa yang hari ini ibu rasakan. Tanpa ibu mengakui, ibu gak akan pernah bisa menolong diri ibu, gak bisa menerapi dirinya sendiri. Akui rasanya apa. Sedih ya Allah, kecewa ya Allah, marah ya Allah, sakit ya Allah, berat ya Allah. Akui rasanya. Ya. Setelah diakui rasanya, kemudian ibu bilang sama Allah, ya Allah, saya menerima rasa ini. Terima rasanya dulu Bu. Ridho dulu dengan rasanya. Ya. Tahapannya itu, akui rasanya, menerima dengan ridho, ikhlaskan semua rasa yang itu. Ya Bu, setelah ibu ikhlas, apa ibu pasrah hasilnya sama Allah. Ya, 4 ini, maka hadirkanlah rasa ini kepada Allah. Ketika ibu punya masalah, ibu akui sama Allah. Ibu sampaikan rasanya apa. Ibu curhatin sama Allah, ya Allah sedih ya Allah, tapi aku ikhlas ya Allah, aku menerima rasa ini. Nah itu caranya ibu. Diulang-ulang sampai berapa kali? Sampai ibu tenang. Kenapa harus diulang-ulang Bu Demi? Biar masuk ke dalam bawah sadar ibu, pikiran bawah sadar ya. Jadi kenapa sih kita berdoa itu harus diulang-ulang? Ketika kita marah, kita bilang ya Allah saya marah, saya kecewa, tapi saya ikhlas, saya ridho, ya Allah saya menerima. Kita lakukan berulang-ulang kali sampai bawah sadar ibu mencatat bahwa ibu sudah memaafkan, ibu sudah ridho, maka clear ibu. Maka rasanya udah gak ada. Kenapa? Karena semua memori sedih, senang, gembira, gak senang itu adanya di pikiran bawah sadar. Yang orang gak semua paham. Kenapa kita sulit memaafkan orang lain? Kenapa kita sulit menerima kejadian dalam hidup kita? Karena pikiran bawah sadar kita tidak menerima itu ibu. Tidak mencatat itu sebagai ibu sudah ridho. Maka dilakukan apa? Pengulangan. Diulang-ulang kalimatnya. Ya Allah saya marah, ya Allah marah, ya Allah. Sampai titik yang dimana ibu sangat marah, sampaikan rasanya. Tapi saya menerima ya Allah, saya ridho ya Allah, saya ikhlas. Ini diulang ya. Paham? Apa pertama tadi? Akui rasanya,
Menerima dengan ridho, ikhlas, pasrah. Pasrah apa? Apapun yang nanti Allah kasih, terima. Tapi ingat, ketika ibu sudah ikhlas, ibu sudah ridho, Allah pasti akan berikan yang terbaik. Ya Bu, betapa banyak orang-orang hari ini bersyukur dalam hidupnya pernah ditinggalkan. Betapa banyak orang-orang hari ini bersyukur dalam hidupnya pernah di PHK. Ya Bu, bahkan banyak yang hari ini kita syukuri dulu adalah yang kita tangisi. Betul nggak Bu? Banyak Ibu. Bunda ini kadang-kadang suka ingat itu, suka ketawa sendiri. Ya, saya dulu pernah nangis bombay Ibu. Nangis gak terima dengan takdirnya Allah. Nangis gitu ya. Itu cuma masalah sepele Ibu. Saya dinas di tempat yang ramai gitu. Saya dulu kerjanya di mana coba Bu? Di jalan tol. Ada yang tahu? Pegawai jalan tol tuh yang ngasih karcis itu Bu. Nah, itu kerjanya Bunda Dewi 15 tahun. Saya jaga di gerbang yang paling ramai, yang dimana bisnya gede-gede. Asapnya. Dipindahkan ke tempat yang sepi. Kira-kira senang nggak? Gembira nggak? Senang banget Bu. Libur sehari, besok masuk pagi-pagi, cari namanya di tempat yang baru. Nggak ada. Tanya sama temen, pindah lagi ke tempat yang kemarin. Saya ngadep kasur blok saya bilang, nangis. Pak, kenapa saya dipindahin lagi? Saya udah 3 tahun loh Pak di situ. Jawabnya apa Bu? Enak banget, namanya pimpinan tuh ya kalau jawab. Orang gue maunya lu mau apa? Makin nangis saya Bu. Nangis saya sambil bawa peralatan saya ke gerbang, saya berjalan sambil nangis. Gak terima. Endingnya apa Bu? Di tempat itu saya ketemu sama suami saya hari ini. Akhirnya saya bilang apa? Bertahun kemudian saya bilang sama bapaknya, Pak, makasih ya. Kenapa? Bila nama orang Jakarta kan begitu ya Bu bahasanya. Kenapa lu? Makasih. Dulu saya dibalikin lagi ke gerbang. Kenapa? Jadi saya ketemu suami saya hari ini. Lucu nggak Bu? Lucu Bu kalau di sekarang. Kalau dulu Bu, sepanjang hari itu saya nangis sampai kerja. Gak ngajar. Sakit hati saya Bu. Ketemu saya nggak sapa. Beneran. Saya buang muka kalau ketemu beliau. Tapi akhirnya apa? Kesini saya bilang, ya Allah makasih ya Pak, gitu ya. Itulah takdir indahnya Allah. Tapi kita ingatnya kapan Bu? Udah babak belur dulu, ya kan? Udah nangis, nggak mau makan. Kalau ketemu mukanya dibuang gitu ya. Untung nggak hitam itu muka dulu. Itu Bu, salah satu cerita indahnya Bunda Emi, ya. Jadi siap nggak berlatih menerima? Harus, ya Bu. Besok balik lagi kajian healing masih nggak terima lagi. Saya besok kalau diundang ke ngebahas, makasih ya Bun, saya nggak mau lagi. Ya, ngancem Bu Bunda Emi. Ya, supaya apa Ibu? Supaya kita naik kelas, supaya kita menjadi hamba Allah yang makin hari makin lebih baik, bertambah baik, menjadi baik. Masa kita mau TK terus? Ya, nggak terima terus ujiannya Allah. Ya, karena ujian itu adalah cara Allah menaikkan derajat kita. Siapa yang nggak mau diuji? Gak usah sekolah. Ya, jadi dapat ya tadi ya caranya sudah. Nanti kita akan praktekkan di sesi healing. Jadi nanti ini pakemnya, ini materi healingnya Ibu hari ini. Belajar menerima takdir dari Allah. Dengan jalan apa? Kita menjaga prasangka baik kita kepada Allah. Ya Bu, kalau kita nggak pernah menjaga prasangka baik kita kepada Allah, maka kita tidak bisa menerima takdir ini. Kalau lagi diuji sama Allah, bilang ya Allah, habis ini mau dikasih apa? Ya Bu, siap. Jangan fokus sama masalahnya hari ini, jangan fokus sama ujiannya hari ini. Semakin Ibu fokus sama masalahnya, sama ujiannya, maka Ibu tidak akan pernah bisa mendapatkan yang namanya keajaiban dalam hidup Ibu. Kalau Ibu hanya fokus sama rasa sakit, sama cerita yang sudah ada, maka Ibu tidak akan pernah mendapatkan yang namanya ketenangan hati, kebahagiaan. Siap? Ya, kita belajar ya, terus berlatih. Kenapa? Orang-orang yang berlatih akan menjadi ahli. Ya Bu, hidup itu nggak hanya
kalanya kita menerima, belajar bersyukur dari hal-hal yang kita gak sukai itu. Pasti baik, karena datang dari Allah yang maha baik, datang dari Allah yang maha cinta, Allah yang maha sayang. Gak mungkin Allah mau menjerumuskan kita, Bu. Seberat apapun ujiannya Ibu hari ini, ingat ujiannya Rasulullah jauh lebih berat. Mulia siapa, Bu? Rasulullah apa kita? Ya, jadi jangan sok-sokan tanya sama Allah, aku udah sholat, aku udah ngaji, kenapa ujianku berat ya Allah? Hei, Rasulullah aja yang dijamin surga, gak punya dosa, Bu. Ujiannya berat gak? Mau dibunuh dia, Bu, dimusuhin, difitnah, dilempar kotoran, diludahin. Kebayang gak, Bu, perjuangannya Rasulullah buat kita hari ini? Kenapa Rasulullah gak luka batin? Ayo, kenapa, Bu, Rasulullah gak luka batin kayak kita? Kenapa? Karena Rasulullah itu, Rasulullah penuh cinta hatinya, tidak menyimpan kebencian, kemarahan di hatinya. Maka kalau kita mengaku umatnya Rasulullah, maka jangan lagi simpan marah, dendam di hati. Siapa yang sampai hari ini masih belum bisa memaafkan seseorang di dalam hidupnya? Ada? Ada? Jujur ya sama diri sendiri aja. Ini belum puasa. Ada pun belum bisa maafin, gak apa-apa, gak harus gitu ya, Bu. Proses ya, Bu. Prosesnya Ibu sama saya tuh beda ya. Setiap orang prosesnya beda-beda ya. Ya, oke. Jadi kita berlatih, kita melatih diri kita untuk semakin hari semakin ridho dengan takdirnya Allah. Enak, Ibu ya. Kalau kita nggak terima, itulah penderitaan kita. Bukan masalah kita yang berat, bukan ujian kita yang berat, tapi karena kita nggak terima ya, karena kita nggak berserah kepada Allah gitu. Maka kata Allah di Al-Baqarah ayat 245 apa, Bu? Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu amat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Maka kita disuruh sabar sama Allah. Yang ditolong sama Allah siapa? Orang-orang yang sabar dan orang-orang yang khusyuk. Apanya, Bu? Sholatnya ya. Maka kita yuk perbaiki sholat kita. Ini Bunda Min lagi belajar ya, Bu. Lagi belajar banget kita yang memperbaiki sholat. Apanya yang kita perbaiki, Bu? Sabar kita tadi sudah ya, kita sudah belajar sabar. Sekarang kita perbaiki apa? Sholat kita. Sholat itu adalah zikir kepada Allah, zikir terbaik. Karena dalam sholat itu kita memuji Allah, dalam sholat itu kita meminta pertolongan kepada Allah, dalam sholat itu kita berdoa kepada Allah. Maka yang harus diperbaiki adalah rasa kita dalam sholat. Ya, kalau bacaan Bunda Emi yakin Ibu sudah bisa bacaannya semua. Hafal? Tahu artinya? Artinya tahu? Ya, apalagi kalau udah tahu artinya, maka yuk tambahkan rasa di situ. Ya, ketika Ibu membaca, mengangkat tangan Allahu Akbar, Ibu bayangkan betapa Allah itu maha besar. Allah mampu mengangkat semua masalah Ibu hari ini. Itu yang dibayangkan. Ya, jadi tidak ada masalah besar, tapi yang ada Allah maha besar. Maka kan Allah bilang, jadilah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sholat yang mana yang bisa menolong kita? Ya, sholat yang sepenuh rasa, sepenuh hati. Ketika Ibu baca Bismillah pelan-pelan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ibu meyakini bahwa Ibu nggak pernah lepas dari rahmat dan kasih sayangnya Allah. Ujian ini juga adalah kasih sayang, ya Allah. Kesempitan ini juga adalah kasih sayang. Jaga perasaan baik. Baca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Benar-benar hati kita itu memuji Allah, bukan cuma sekedar baca. Cepat-cepat pengen selesai. Ketika Ibu ruku, Ibu baca doanya pelan-pelan. Tumaknina ya. Nikmati. Karena sholat itu adalah pertemuan kita dengan Allah. Kita lagi cerita sama Allah, kita lagi curhat sama Allah, kita memuji Allah. Dan doa di antara dua sujud, Ibu, 8 doa itu adalah doa yang selama ini kita minta. Betul gak? Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Maka ketika kita baca Rabbi firli,
kita ingat dosa-dosa kita. Ya Bu, maka Bunda Emi itu kalau sekarang lagi belajar di tahapan itu, yuk sama-sama berlatih ya. Jangan sampai ketika kita sholat kita nggak ingat Allah, malah ingat jemuran belum diangkat, ingat kunci, oh iya kayaknya dua kulkas, ya Bu. Ya kenapa? Karena kita tidak terhubung dengan Allah, kita nggak ngerasa Allah itu dekat. Nah, Allah nggak lihat kita, karena kita nggak paham apa yang kita ucapkan, bacanya cepat-cepat. Rabbi firli warham, ya Allah ampuni aku, ya Allah tutupi aib-aibku, ya Allah di kurang luar biasa Bu, ditadabbur lagi, dibaca lagi ya. Tambahkan rezekiku ya Allah, sehatkan badanku ya Allah. Benar-benar kita lagi minta sama Allah, tapi kenapa kita nggak punya rasa sama Allah? Kita datang ke teman ya Bu, kalau kita lagi butuh uang, kita minjem uang, kita datangnya gimana rasanya? Caranya, Mbak, Assalamualaikum. Pelan-pelan nggak ngomongnya? Apa gini? Assalamualaikum. Itu mah orang lagi itu ya Bu, namu lagi bawa oleh-oleh biasanya tuh yang begitu tuh, Assalamualaikum gitu ya. Nih oleh-oleh gitu ya Bu. Tapi kalau orang mau minjem kan, Assalamualaikum gitu ya. Mbak, ngomongnya gitu dulu kan? Pengalaman. Mbak, iya kenapa? Aku lagi butuh uang, dan aku belum bayar, pinjam ya. Begitu bukan? Apa kita, Mbak, jadi terang, kan pinjam? Kan enggak ya Bu? Kan merendah dulu kan? Iya. Lah ini berdoa sama Allah lagi sholat, buru-buru, Rabbi firli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afini. Kagak ada nafasnya. Yang ketawa diri sendiri. Sujud, bilang apa Bu? Tuh, gitu ya. Baru naruh kepala, udah Allahu Akbar. Bu, di sujud itu Bu, itu adalah tempat terdekat kita dengan Allah. Ibu minta apa aja dikasih. Ya Allah, berat ya Allah. Nah ini beban-bebannya terontok ini. Ya, siap memperbaiki sholatnya. Ya. Kalau ada di masa ini kelatihan ya Bu. Nanti kalau ibu sudah terbiasa berlatih sholatnya pelan, bukan lama-lama ya, tapi pelan dengan sepenuh hati, sholat dengan sepenuh rasa. Maka ketika kita mau sholat itu jangan langsung angkat tangan Allahu Akbar. Maka kita disuruh baca niat dulu kan. Kita niat, kita jeda dulu, nafas dulu. Labbaik aku datang ya Allah. Karena kan sholat itu panggilan Allah. Ya panggilan Allah itu ada 3, panggilan sholat, panggilan ke Baitullah, dan panggilan ke rahmatullah. Ibu pilih yang mana? Mau yang mana dulu? Panggilan sholat dulu, ke rahmatullah. Nanti Bunda Emi belum siap. Emang yakin kalau dipasti panjang umur kita bisa siap gitu ya? Maka kita datang, ya Allah aku datang. Sama ketika ibu nanti umroh, ibu nanti haji, maka ibu akan menyampaikan, menjambut kalimat Allah dengan apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Artinya apa Bu? Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Gak ada orang yang bisa menahan air matanya ketika membaca kalimat talbiyah. Kenapa Bu? Ibarat kita nih Bu, merantau jauh gitu ya Bu. Ada yang orang rantau di sini? Boleh angkat tangannya? Iya. Ada yang Sumatera gak? Biar spesifik. Oh, Sumatera mana Bunda? Selatan? Daerah mana itu? Oku. Oh, saya Bu Sumatera Barat. Ya, Bunda Emi orang Padang, Bukit Tinggi. Bertahun-tahun gak pulang. Sekarang umurnya sudah 49 tahun Bu. Ya, dari umur 17 saya merantau sampai sekarang, gak pulang-pulang. Bayangkan ya Bu, sekitar berapa tuh, 30 tahun lebih ya, 35 tahun lah saya gak pulang. Ketika satu hari saya pulang ketemu ibu saya, apa rasanya Bu? Saya akan teriak di jalan gitu ya Bu, di pintu rumah, Ma aku pulang. Itu orang tua rasanya gimana Bu? Sama Allah ketika kita menyambut kepanggilan Allah dengan labbaik Allahumma labbaik. Allah aku datang. Allah
peluk kita cinta dan rahmat. Maka janji Allah untuk orang-orang yang umroh dan haji diampuni dosa-dosanya. Jihad buat perempuan bu, maka yuk bu, jangan jihadnya ke Rita mulu-mulu. Itu uang di dompet ditabung, masukin celengan, niatin datang untuk menyambut panggilannya Allah, gitu ya. Mau nikmat, pulang kampung itu nikmat, dan ke Baitullah itu adalah tempat pulangnya kita. Benar-benar kita ngerasain nikmatnya ibadah di sana. Benar-benar kita merasakan bahwa dunia itu tempatnya lelah, dan bersama Allah itu siap minta tolong Allah. Ya, mulai hari ini kita belajar menjadi hamba yang ridho atas apapun yang Allah berikan. Berbaik sangka bahwa semua yang datang adalah yang terbaik. Bunda Emi pengen kali ini kita buka sesi tanya jawab karena waktunya masih ada. Monggo, ada yang mau tanya jawab?